Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan materi atau pada mata pelajaran fisika, materi hukum Newton. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang hukum Newton, kita akan mulai dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Oke, silakan Al-Fatihah dimulai. Nah, kalau sudah ya selesai, alhamdulillah ya. Nah, kita akan agar kalian ketahui ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya, yaitu kalian harus bisa menjelaskan mengenai hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, untuk itu ya, dapat kalian pikirkan ya, coba kalian pikirkan kenapa ya kalau kita di dalam mobil ya, ketika mobil itu dia direm secara mendadak, kenapa tubuh kita itu bergerak ke depan? Nah, untuk itu kalian pikirkan sekali kenapa ya. Nanti kalian dapat ungkapkan pendapat kalian pada pertemuan di Zoom. Dan kalian juga dapat menjawabnya ketika sudah mempelajari materi ini. Nah, untuk itu Ibu akan tunjukkan video berikut ini. Coba kalian amati dan kalian kemukakan pendapat kalian ya. Oke, silakan disimak. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kalian coba pikirkan mengapa hal-hal apa yang terjadi pada percobaan pertama atau peragaan pertama dan percobaan atau peragaan yang kedua. Ibu akan dengarkan pendapat kalian masing-masing pada pertemuan di Zoom ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah kalian ungkapkan tadi ya, nanti akan kita bahas ya. Nah, kita masuk untuk hukum 1 Newton. Nah, pada hukum 1 Newton ya, dia berbunyi ya, setiap benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 ya. Nah, teori tersebut itu dia menyebutkan bahwa setiap benda bersifat lembam. Lembam ini artinya dia benda tersebut cenderung mempertahankan kedudukannya. Nah, sehingga ya hukum 1 Newton ini juga dia menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau bergeraknya ya. Nah, seperti yang tadi peragaan yang yang kalian sudah nonton tadi ya. Nah, jadi benda yang diam itu dia akan tetap diam, dan ketika benda bergerak itu dia cenderung akan bergerak. Nah, sehingga hukum 1 Newton ini dikatakan juga sebagai hukum kelembaman. Kelembaman sendiri itu juga bisa disebut sebagai inersia ya. Nah, itu sekilas penjelasan mengenai hukum 1 Newton. Berikut kita lanjut. Untuk rumus hukum 1 Newton sendiri ya, dirumuskan secara matematis ya. Kalian bisa lihat yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Jadi
seperti tadi, benda gaya itu dia akan tetap mempertahankan keadaannya. Jadi artinya resultan gaya-gaya sama dengan 0. Jika resultan gaya sebuah benda tersebut tidak memiliki percepatan, maka percepatannya itu sama dengan 0, ya. Itu penjelasan singkat mengenai hukum 1 Newton. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyebutkan besarnya suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan benda tersebut, ya. Jadi hukum 2 Newton sendiri, ya, berdasarkan teori percepatan yang timbul pada suatu benda karena dipengaruhi gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan juga terbalik dengan massa bendanya, ya. Nah, jadi hukum 2 Newton ini dia menjelaskan, ya, kalau resultan atau besar total gaya yang suatu benda itu sama dengan massa benda tersebut, itu dapat dikalikan dengan percepatannya, ya, sehingga secara matematis, ya, dapat kalian lihat itu rumusnya itu F sama dengan M kali A, ya, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, M itu massa benda, satuannya kilogram, dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, contoh lain, ya. Contohnya, ketika kalian dihadapkan mendorong sebuah truk yang besar dan sebuah mobil angkot, ya, tentu mendorong truk itu dia akan memerlukan gaya yang sangat besar. Dikarenakan apa? Massa truk itu cenderung lebih besar daripada angkot, ya, dibandingkan dengan mobil kecil, ya. Kalau mobil kecil kita tidak memerlukan gaya yang cukup besar karena massanya juga tidak terlalu besar, ya. Nah, dari situlah kita dapat membandingkan gaya itu sangat berbanding lurus dengan arah dan berbanding terbalik dengan massa, ya. Berikut kita lanjut, ya. Kalau ada pertanyaan bisa nanti kalian sampaikan pada pertemuan di Zoom, ya. Berikut hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama. Maksud dari hukum tersebut ialah jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun mengerjakan gaya terhadap benda pertama dengan besar yang sama, tetapi berlawanan arah, ya, itu bedanya. Sama-sama besar, sama-sama gayanya sama, tapi arahnya berbeda. Nah, jadi dapat kalian pahami, ya. Misalkan, ya, ada seorang penyelam, dia melakukan penyelaman. Nah, tentu kaki dan tangan penyelam itu dia akan mendorong air ke belakang, ya, seperti gaya renang, ya. Mendorong air ke belakang itu disebut aksi. Nah, sehingga badan itu penyelam itu dapat terdorong ke depan atau ke bawah laut, maka itu yang disebut sebagai gaya reaksi, ya. Jadi gaya yang katong bikin ada dia punya reaksinya begitu. Contoh yang sederhana, kalau coba kalian pukul meja, ya. Coba kalian pukul meja. Nah, kalau kita pukul meja dengan kekuatan yang kuat, ya, maka akan terasa apa tangan kita? Terasa sakit karena meja itu dia akan mengembalikan
gaya yang sama dengan gaya yang kita berikan, ya. Nah, kalau katong pukul pelan pasti sing sakit ya, sama rasanya, dia membalikan. Tapi kalau kita pukul meja itu dengan sekuat tenaga, maka meja pun akan memberikan gaya kembali pada tangan kita yang dengan besar yang sama, ya, tapi berlawanan arah. Katong tangan ke bawah pukul meja, meja kembali memberikan gaya yang katong berikan itu dengan rasa sakit, ya. Itu contoh sederhana dari hukum 3 Newton, ya. Nah, hukum 3 Newton ini ya dapat dirumuskan berkaitan dengan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, ya. Nah, sehingga untuk hukum 2 Newton itu bisa ditulis A sama dengan F per M, ya. Nah, sehingga dapat kita sebutkan atau kita dapat ketahui gaya aksi reaksi itu dia memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya dia sama besar, terletak dalam satu garis kerja, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berlainan, ya. Sehingga timbullah tadi ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Ya, dari situ ada nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di Zoom, ya. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini, ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan contoh soal, ya. Ada contoh soal untuk hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nanti kita akan bahas di pertemuan di Zoom. Dan kita akan next kalian bisa pelajari sekali, ya. Kita akan pelajari mengenai macam-macam gaya pada benda, ya. Jangan lupa belajar di rumah, ya, yang rajin. Jangan lupa sholat, mengaji, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.